Emosi ternyata mempengaruhi thinking atau pikiran. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar disebut positive thinking dan negative thinking. Positive thinking itu apa sih, Bu Aisyah? Positive thinking itu ya, katanya para ahli itu ya, pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Hari ini teman-teman ada nggak pikiran yang sesuatu yang diinginkan dan disukai? Kalau kita ada pikiran tentang hal tersebut, itu berarti kita lagi berpikiran positif. Ya, loh kalau gitu negatif thinking apa? Negatif thinking kebalikannya, pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Kalau hari ini ya kita sedang memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai, itu berarti lagi negatif thinking. Kadang-kadang positive thinking dan negative thinking itu muncul di benak kita bersamaan. Ya. Yang diminta adalah segera sadari mana yang positive thinking, mana yang negative thinking. Pokoknya positive thinking itu tentang sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ya, positive thinking. Contoh misalnya hari ini ya, ini contoh nyata ya, suami saya keluar kota, ya, tapi karena nggak bisa naik pesawat maka naik kendaraan darat. Pilihannya bukan mobil tapi motor karena rame-rame sama temannya. Ya, yang saya inginkan dan saya sukai adalah suami saya dalam perjalanan lancar, semua pekerjaannya lancar, selamat sampai tujuan dan kembali lagi lancar dan selamat sampai rumah. Itu namanya pikiran positif saya. Tapi di sela-sela pikiran positif saya muncul pikiran negatif apa? Saya takut suami saya kepleset. Kenapa? Karena ini musim hujan. Nah, itu namanya pikiran tentang segala sesuatu yang saya tidak inginkan kan? Dan tidak saya sukai. Dia naik motor kepleset karena hujan kan saya tidak inginkan itu dan tidak sukai. Tapi itu muncul di benak kita. Itu namanya negative thinking. Maka sadari mana yang positif, mana yang negatif. Kalau sudah kita sadari, maka positive thinkingnya ini yang diperkuat. Ya, perkuat ya Allah, kemudian kita bawa sebagai doa, ya Allah, ya Engkau maha melindungi, Engkau maha memberikan ya kemudahan, ya mudahkan dan lindungi suamiku, berikan sehat walafiat. Nah itu kita kuatin positive thinking. Nah kalau kita tahu bahwa ini negative thinking ini ya kebayang pikirannya yang kita nggak inginkan dan tidak suka, itu langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu teknik untuk kita mereduce negative thinking dan memperkuat positive thinking. Ya, nah positive thinking ini tentu akan membuat ya emosi juga akan mempengaruhi feeling, perasaan. Makanya ada istilah positive feeling dan negative feeling. Nah, positive feeling adalah perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Memang kerasanya di kolbu ini, ya. Ya, yang saya inginkan dan saya sukai adalah nanti suami saya pulang ke rumah sehat walafiat selamat. Itu perasaan itu senang itu namanya positive feeling. Tapi karena kepikiran juga bahwa karena hujan khawatir jatuh, itu positive thinking, maka ya kita punya feeling juga negative feeling, itu nggak enak. Nanti kalau ada apa. Nah kita negative feeling kebalikannya itu perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Kan saya nggak inginkan itu dan tidak sukai. Maka istighfar. Astaghfirullahaladzim, allowing. Kalau terlalu berat baru kita pakai tadi direct question. Ya Allah, ya bisakah saya melepaskan perasaan ini? Bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Astagfirullahaladzim. Kita kombinasikan gitu teknik-teknik. Dan perasaan yang positif ini, yang kita inginkan dan sukai, karena enak gitu ya, rasanya enak, perkuat gitu. Ya Allah, saya mohon ya Allah, bawa dia menjadi doa, ya. Sehingga ya pikiran dan feeling tadi, pikiran dan perasaan positif itu nanti dia terbroadcast kan. Dan ingat, kita tuh kayak LCD proyektor, terutama jantung kita. Dia memproyeksi di kehidupan kita, memproyeksi di nasib kita. Ya, Bu Aisyah kalau gitu menghilangkan suudzon seperti tadi yang Bu Aisyah ajarin, selain itu apa caranya? Ya satu, paksa diri untuk selalu berbaik sangka. Itu tadi pakai teknik allowing, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Dan selalu katakan itu bagus, ya. Itu bagus. Suami saya harus kerja di luar kota ya karena naik motor, tapi sama teman-temannya alhamdulillah itu bagus daripada sendiri kan gitu ya. Oke. Nah itu jadi selalu bilang itu bagus gitu. Kemudian apa, tinggalkan asupan persepsi negatif. Ya tentu kita ya hindari gosip, gibah tinggalin aja, atau berita buruk atau fitnah tinggalin. Orang yang suka suuzon tinggalin. Misalnya kalau ada temen yang bilang hati-hati loh sekarang musim hujan loh, oh oke, paling senyum aja sudah, tinggalkan aja, istighfar itu ya. Ya, itu cara menghilangkan suudzon. Oke? Ya, gibah ini kan bahaya ya, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian mungkin teman-teman sahabat-sahabat pernah melihat atau membaca bukunya Dr. Masaru Emoto tentang kekuatan kata-kata. Beliau meneliti kekuatan kata-kata pada air,
kemudian air ini didinginkan ya di bawah 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Fahrenheit kalau apa Celsius kalau nggak salah ya. Dan itu ada bukunya ya. Walaupun ada juga yang bilang nggak mungkin, tapi Masaru Emoto banyak sekali jurnal-jurnalnya ya. Apa yang dia lakukan ini ya, jadi air sebelum didoakan dia bentuk ya, molekul kristalnya tidak secantik setelah didoakan. Makanya mengapa kita juga ya, orang tua dulu ajarkan kita ya, kalau mau minum ya, misalnya anaknya sakit ya, baca salawat dulu airnya, kemudian doakan gitu, baru minumkan. Itu ternyata betul loh, dia membentuk kristal yang luar biasa. Ini kekuatan kata-kata oleh Masaru Emoto ya. Bahkan ada ya, ada air yang kita selalu bilang bahwa kita cinta dan syukur terhadap air ini, keren banget dia kristalnya. Tapi air itu kita maki dia, kamu bikin saya jijik. Itu hancur lebur itu kristalnya ya, beda banget ya. Ya Allah. Ini risetnya Masaru Emoto ya. Dan air Zam-Zam juga ini banyak banget, the true miracle of Zam-Zam. Jadi selain Masaru Emoto ya, ada dokter Khalid Khat itu juga melihat struktur molekul air Zam-Zam itu betul-betul kayak kristal ya. Dan saya juga membuat penelitian ini pada 2 tahun lalu 9 Juni 2019. Jadi ada nasi ya, ada nasi saya ambil dari rice cooker, kemudian saya tulis ya surat cinta saya tulis di atasnya, saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Saya tulis begitu ya. Nah, engkau bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan, dan rasa suka dan semangat ya. Dan kami bersyukur dan sangat mencintaimu nasi, very happy with you, love you nasi, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya bikin sendiri, ini tulisan saya asli ya. Kemudian ada satu tempat lagi nasi sama rice cooker yang sama saya ambil, tapi dikasih surat ya, berita yang buruk. Hei nasi, kamu sering membuat orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, tidak sehat dan membuat kondisi kesehatan memburuk. Ya, ditulis kayak gitu tuh. Ya, kamu menjengkelkan, membuat marah orang dan tidak berguna. Astagfirullahaladzim ya. Itu waktu saya tulis ini juga udah deg-degan gitu, istighfar ya. Karena membuat riset dan diharapkan tulisan ini masuk ya, ada di kotaknya nasi ini. Dan setiap saya lewat, saya yang tulisan yang baik saya baca tuh, dari surat yang baik tadi, ada lagi mangkok yang isinya seperti ini kita baca juga ya. Ada lagi satu mangkok yang kita abaikan, nggak ditulis apapun. Jadi kita nggak baca apapun di situ. Nah, penelitian ini 10 hari. Tentu nasi 10 hari didiamkan, tentu dia juga ada ya, ada jamur dan sebagainya ya. Cepat kita lihat perbandingannya ya. Ya. Nasi yang diberikan surat dengan kata-kata baik didiamkan 10 hari, ya ini kita lihat ya. Ini emang ada apa? Raginya nih, jamurnya ya. Tapi lihat nih, masih bersih ya. Dibanding nasi yang diberikan kata-kata buruk dan diamkan 10 hari, itu lebih hitam. Ya. Nanti kita lihat perbandingannya secara bersamaan, oke? Ya. Dan dibandingkan lagi yang dihiraukan, tidak ditulis, lihat juga, ya, lebih buruk daripada yang tadi di kata-katain gitu. Jadi rupanya makhluk hidup ini kalau dihiraukan, diabaikan, itu lebih dampaknya lebih negatif. Jadi kalau kita gabungkan, ini yang surat baik, ini yang surat buruk ya, coba lihatnya tadi surat buruk jelek banget ini ya, dan juga yang diabaikan, ya. Nasinya tempatnya sama, dari magic jar yang sama, dalam waktu yang sama, dimasukkan dalam kotaknya, kemudian dibukanya dengan waktu yang sama, hasilnya beda-beda. Ya, ini riset saya tersendiri. Itulah maksud saya, kata-kata tulisan saja itu sangat-sangat power. Ya,